Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin wa ala ali baitihi tayyibin wa azwajihi tahirati ummahatil mu'minin wa ashabil qadatil ghurril mayamin والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون وأيتها المسلمات بتقوى الله عز وجل رب الأرض والسماوات فإنه قد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah subuh ini masih Allah izinkan kita berada di tempat-tempat seperti ini, tempat yang insyaAllah menjadi saksi yang akan memuliakan kita ketika dihisab di hadapan Allah nanti. Mudah-mudahan Allah menerima keikhlasan kita dan menutupi segala kekurangan kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan salawat dan salam kepada baginda Nabi junjungan alam yang selalu kita harap dengan mengaji ini semakin dekat kepadanya dengan mengikuti sunnah-sunnahnya, sehingga harapan mendapatkan syafaat hari kiamat semakin dekat insyaallah ta'ala. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah, semoga selawat dan salam bersambung pula kepada Ahlul Bait, para sahabat, para tabi'in, dan siapapun yang mengikuti dan istiqamah di atas jalan Nabi alaihi salatu wassalam. Dan kita berusaha pula untuk itu ya, dengan mempelajari kitab ini. Dan mudah-mudahan juga doa kita untuk para orang tua kita, para guru, para keluarga, kerabat, teman-teman dan sahabat, serta seluruh kaum muslimin dan muslimat. Semoga yang masih hidup di dunia ini Allah berikan taufik dan hidayah, dibimbing selalu, mudah-mudahan sampai husnul khatimah. Dan yang sudah mendahului kita, mudah-mudahan Allah lapangkan kuburannya, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah limpahkan rahmat dan karunia kepadanya, dan ditempatkan di tempat yang terbaik di sisinya. Amin. Khususnya Imam Abu Bakar Al-Ismaili yang pada kesempatan ini kita belajar melalui kitabnya I'tiqadu Ahli As-Sunnah. I'tiqadu Ahli As-Sunnah. Beliau menjelaskan bahwa Ahlus Sunnah itu, dalam pertemuan sebelum ini beliau mengatakan bahwa ciri khasnya adalah wa qabulu ma nataqa bihi kitabullah ta'ala, menerima apa yang dibicarakan oleh kitabullah. Di sini terdapat isyarat bahwasannya Al-Quran itu adalah kalam, karena dia menggunakan kalimat nataqa. Wa ma yantiqu wa ma yantiqu anil hawa. Nabi tidak berbicara berdasarkan wahyu, berdasarkan hawa. In huwa illa wahyun yuha. Karena sebagian aliran yang tidak mau meyakini apa yang Allah turunkan, tidak percaya Allah berbicara, karena kalau berbicara mesti pakai mulut. Padahal HP dia berbicara tak pakai mulut. Nah, radio dia berbicara tidak pakai radio, pakai mulut. Enggak kan? Tapi masih sekarang juga masih berlaku juga. Padahal itu ilmunya Yunani kuno. Udah kuno dipakai juga di masa modern ini. Kadang-kadang sains dan teknologi tidak bermanfaat juga kadang. Kalau di dalam hati penuh dengan subhan. Maka imam sengaja memilih kalimat nataqah. So kalau nuzul turun
Itu pun tidak juga dipakai untuk turun dari atas. Turun tak dari mana-mana. Ya, ini Ramadan nuzul Quran pula lagi kan. Apa arti nuzul buyanya? Turun. Kalau turun tang mana? Di hati. Siapa turunkan? Allah. Berarti Allah di hati. Anda salah tu. Wahabi tu. Subhanallah. Jadi logika yang sakit. Yang turun kan di atas Pak ya. Ya. Yang namanya kalam tentu yang diucapkan. Kalau kalamullah berarti Allah yang mengucapkan. Anda juga Allah tidak boleh berbicara. Sebab kalau bicara bermuncung Allah Ta'ala. Padahal banyak benda-benda yang berbicara tanpa muncul. Bukankah dulu di zaman Nabi batu mengucapkan salam ke Nabi? Itu tidak percaya mukjizat itu. Kan batu pernah salam kepada Nabi. Itu ada mulutnya. Hah? Jangan mungkin terpengaruh film animasi, batu pun bermulut juga. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, lalu kalau bermulut apa? Mirip dengan makhluk, itu tasbih namanya. Jadi kayaknya otak kita lebih pandai menyucikan Allah daripada Allah sendiri menyucikan dirinya. Sebenarnya bukan itu. Jadilah otak yang penuh dengan subhat. Ya. Karena bacaannya itu. Maka jangan heran kalau ada orang mengatakan kalau suruh milih Wahabi atau milih Syiah, saya pilih Syiah. Memang bacaannya bacaan Syiah terus. Tidak pernah dia baca dari Wahabi, kecuali dari musuh bebuyutannya Syiah. Tentu kalau yang dibacanya buku Syiah yang merupakan musuh bebuyutan Wahabi, tentu dia akan memusuhi Wahabi. Biasa. Karena memang siapapun yang baca kitab-kitab mereka pasti akan memusuhi orang yang membongkar kesesatan mereka. Yang tahu kesesatan Syiah sesungguhnya memang orang-orang yang mereka sebut Wahabi itu. Orang-orang mutakallimin, Asy'ariyah tidak paham itu. Tidak paham kesesatan Syiah. Yang tahu mereka adalah mereka orang berkembang pemikirannya. Ya, orang pendusta banyak pemikirannya. Pendusta banyak pikiran yang tidak bisa kita ucapkan, dia ucapkan. Antum tidak terima pikirannya. Ya, bahwa Allah itu ketika dia nak menciptakan dirinya, dia ciptakan seekor kuda. Lalu kuda itu dipacu sampai berkeringat. Dari keringat kuda itulah Allah menciptakan dirinya. Itu pikiran yang maju. Itu pikiran yang maju tuh, yang berkembang tuh. Nah, tapi mereka bisa mengucapkan itu. Ketika kita katakan mungkin, semua Allah itu kan maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi bisa aja dia menciptakan dirinya karena dia kekuasaan. Ini pikiran yang batil. Iblis saja tidak terpikir seperti itu. Ya, tapi mereka terpikir. Itu adalah pemikiran dikatakan berkembang itu. Na'udzubillah. Kalau antum baca pemikiran-pemikiran orientalis tentang Islam, memang subhat Syiah, subhat orientalis lebih dari 80% diambil juga dari kitab-kitab Syiah. Jadi kalau jangan heran, karena gurunya juga tamatan didikan orientalis, belajar di Barat. Itu guru yang selalu disebut-sebutnya. Jangan wajarlah, maka pikirannya juga pikiran orang Syiah. Salah baca pula saya. Nah, masuk ke bab yang lain. Subhat propaganda orientalis untuk menjelekkan Islam lebih dari 80% berasal dari referensi Syiah. Kalau dia memuji Syiah karena guru yang disebutnya juga belajar di Barat, di Perancis. Paham? Ya, maka bacaannya pasti buku orientalis. Kalau bukunya orientalis, tentu subhatnya berasal dari kitab Syiah. Subhatnya banyak berasal dari kitab Syiah. Maka wajarlah dia lebih terpengaruh dengan pemikiran Syiah. Paham? Tidak usah paham lah. Saya sendiri. Kau muslim atau muslimah. Biar cepat gitu ya. Nah, ketika menyebut riwayat wa ma sahhat bihi riwayatu,
dan yang sahih riwayatnya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Al-Qur'an tidak disyaratkan lagi sahih, karena Al-Qur'an semuanya mutawatir. Kalau mutawatir berarti pasti sahih. Sedangkan as-sunnah mesti disyaratkan wa masahhat riwayatu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, supaya riwayat-riwayat yang tidak sahih tak boleh diterima. Yang tidak sahih boleh diterima? Tidak boleh kan? Makanya mengamalkan hadis dhaif ahlus sunnah ya, yang sahih dari mazhabnya para ulama adalah tidak diamalkan, karena dia tidak sehat. Tidak sehat disuruh juga kerja. Kan ya? Karena apa? Karena seluruh ulama sepakat mengklasifikasikan hadis dhaif, hadis yang ditolak. Jadi kalau ada sebagian ulama yang menerima hadis dhaif, berarti dia melanggar kesepakatan. Tidak mungkin diikuti yang melanggar. Yang melanggar tidak boleh diikuti. Yang diikuti adalah yang konsisten dengan kesepakatan. Kayaknya tidak paham juga. Saya ulang lagi. Bahwa ulama hadis, termasuk ulama fikih, mengatakan hadis itu terbagi dua. Pertama hadis makbul, kedua hadis mardud. Pertama hadis yang diterima, yang kedua hadis yang ditolak. Hadis yang diterima ada dua, hadis sahih dan hadis hasan. Jelas? Yang ditolak ada satu, yaitu hadis dhaif. Palsu kok tidak sebut Ustaz? Hadis palsu bukan hadis. Dah? Berarti kalau yang dhaif saja ditolak, apalagi yang palsu. Nah, lalu ada sebagian ulama yang mengamalkan hadis dhaif dengan alasan ini dan itu. Ini ulama ini melanggar kesepakatan atau taat dengan kesepakatan? Melanggar. Makanya kita ikuti yang melanggar atau yang taat. Alhamdulillah. Kaji sonong. Nah, tapi kalau kita ingin juga karena memangnya dibuat dulu baru carikan dalilnya, atau sudah terlanjur pakai hadis dhaif, biasanya lancar juga kan? Iya kan? Walaupun sakit tapi bagak juga katanya. Banyak sudah terlanjur, masalah itulah makanya sebenarnya berilmu dulu sebelum diamalkan. Ini tidak diamalkan dulu, rumusnya opongnya lah dulu. Kalau apa sok bisa diopong dunia. Jangan apa loh asal apa bisa diopong. Kan ya? Enggak apa-apa tuh diapaan aja dulu. Nanti kalau apa-apa ada apanya dulu. Kan ya? Karena rumus itu yang selalu bikin yang berbagai masalah itu. Nanti kalau apa-apa nanti bisa kita apakan itu. Jangan apa-apa ya. Jadi kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Sebab kalau dijadikan pedomannya ulama mengamalkan hadis dhaif, lalu boleh diamalkan, nanti di antara ulama ada yang mengamalkan hadis palsu. Berarti boleh diamalkan? Apa maksud saya? Kan sebagian orang kan banyak ulama mengatakan, mungkin di mutaakhirin kebanyakan mengamalkan hadis dhaif. Lalu karena kebanyakan mengamalkan, boleh diamalkan dhaif. Bukan sedikit ulama yang memakai hadis palsu. Berarti boleh diamalkan hadis palsu? Enggak. Oh, enggak, hadis palsu dan hadis dhaif beda. Ya memang beda. Cuman hukumnya sama. Hadis dhaif dengan hadis palsu memang beda. Tapi hukumnya sama, klasifikasinya sama. Hadis yang ditolak. Jelas ya? Nanti rugi kita Ustaz, banyak amalan yang bukan amalan yang tidak bisa kita amalkan. Yang sahih saja belum semua kita amalkan. Ya berarti? Apalagi banyak tidak tuanya banyak belum bisanya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Banyak hadis sahih atau hadis yang makbul yang belum kita amalkan. Baik kembali ke sini. Wa masahat bih riwayah. Jadi mesti riwayat yang
sahih. Dan konteks dalam akidah tentu lebih wajib sahih karena berkaitan dengan hal yang terpenting yang harus diyakini. La ma'dila amma warada bihi. Kata beliau rahimahullah, tidak ada jalan untuk menyimpang dari yang ada dalam hadis. So kalau menyimpang mesti tersesat, mesti celaka. Kan Nabi katakan la yazighu anha illa halik. Tidak satu pun yang menyimpang kecuali binasa. Nah, kebinasaannya ini tentu bertingkat. Ya kalau yang terpeleset jatuh paling lecet atau terkilir. Tapi kalau terjungkal ke jurang, paham tak? Yang menyimpang ini kadang-kadang ada yang terpeleset aja, kadang-kadang ada yang sampai terjungkal ke jurang. Tentu tidak sama. Paham maksudnya? Iya, ada yang menyimpangnya hanya sisi amalia biasa, beramal penat tapi tak diterima amal itu. Yang lain yang sahih diterima. Tapi ada yang sampai terjungkal tak bisa diselamatkan, syirik sampai jatuh ke syirik. Amalan yang selama ini pun dia bawa, uang yang ada di sakunya tak bisa diselamatkan lagi. Paham tak? Yang terjungkal tepi jalan, misalnya tersungkur, duitnya masih bisa diselamatkan kan? Iya kan? Tapi kalau sudah jatuh ke ngarai sana, tidak ditemukan lagi, bisa diselamatkan? Ya tidak. Itu maksudnya. Jadi ada yang menyimpang itu atau tersesat, tidak ketemu lagi, tidak balik lagi ke dalam Islam. Makanya Syekh akan menyebutkan nanti bahwa di antara mereka ada yang sampai jatuh ke kesyirikan dengan penyimpangannya. Wala sabila ila raddih. Tidak ada jalan untuk menolak apa yang datang dari Al-Quran dan apa yang dibicarakan Al-Quran dan apa yang datang dalam hadis yang sahih. Kenapa tidak ada? Kenapa tidak ada peluang untuk menyimpang? Kenapa tidak ada jalan untuk menolak? Saya menjelaskan alasan. Iz kanu ma'murina bittiba'il kitabi was sunnah. Karena mereka, siapa mereka? Ahlus sunnah. Iya, ahlus sunnah. Kaum muslimin itu kalau nak selamat wajib jadi ahli sunnah. Kanu ma'murina bittiba'il kitabi was sunnah. Karena mereka diperintahkan. Kalau perintah hukumnya ya wajib. Kecuali ada dalil yang membolehkan atau yang menurunkan dari wajib. Mengikuti Al-Quran dan Sunnah wajib atau pilihan? Ada pilihan? Oh Ustaz, itu kan yang ngaji di Hasanah wajib, kalau kami tidak lah. Coba kami lebih luas pemikirannya. Nah, kan itu. Kalau Hasanah sempit-sempit pemikirannya. Kalau yang belajar tempat lain luas-luas pemikirannya. Seperti kata Mu'tazilah dulu. Ahmad bin Abi Du'ad, pentolan Mu'tazilah, ketika berdebat dengan Ahmad bin Hanbal rahimahullah, dia bilang, Imam Ahmad hanya mengatakan kepadanya, datangkan satu huruf dari perkataan Allah atau perkataan Rasulullah atau dari para sahabat, bahwasanya apa yang kau katakan itu benar. Itu yang saya minta. Siapa yang mengatakan bahwa itu yang kau yakini, masalah Al-Quran makhluk atau bukan, sebutkan Al-Quran kah, atau hadis kah, atau asar dari para sahabat. Apa katanya? Nyaba agama tidak cukup dengan Quran Sunnah aja dong kuninya. Jadi sudah ada dari dulu, sudah ada. Yang sekarang neo-neo aja tuh, neo Mu'tazilah tuh, itu yang hidup lagi sekarang. Kalau pakai Al-Quran Sunnah saja sempit pemikiran kita. Harusnya condong Syiah kita harus berdusta atas nama agama supaya tidak sempit pemikirannya, supaya pembicaraan kita beragama enggak itu saja. Jadi setiap tahun harus ada yang baru dalam agama, harus ada bid'ah baru agama. Kalau itu memang betul Syiah lebih berkembang daripada
lebih dari Ahlussunnah. Nah, makanya kenapa antara orang Sufi dengan orang Syiah bersahabat? Karena dua-duanya punya kebiasaan yang sama. Sufi hulu kepada para wali. Sufi hulu kepada para wali, memuja wali-walinya. Sedangkan orang Syiah hulu pada imam-imam. Paham? Yang juga sebenarnya sama dengan kedudukan wali tadi. Kalau Sufi mengatakan walinya ilmunya lebih dalam dari Nabi. Para Nabi itu hanya sampai ke pantai. Kalau walinya menyelam sampai ke dasar laut. Makanya saya bilang banyak wali yang lomeh. Tahu lomeh? Masuk air ke dalam hidungnya, sesak napasnya, itu dia gila wali. Demikian orang Syiah sama. Orang Syiah mengatakan bahwa para imam itu mendapatkan kedudukan lebih tinggi dari nabi dan malaikat. Seperti kata Khomeini, inna li a'immatina maqaman la yablughuhu nabiyyun mursal wala malakun muqarrab. Imam-imam kami yang 12 itu punya makam tak dicapai oleh malaikat yang dekat dan tidak dicapai oleh para nabi yang diutus. Makanya bakawannya Sufi sama Syiah. Dan yang keduanya, kenapa mudah berkawan? Karena kedua-duanya sama-sama gandrung dengan bid'ah hasanah. Bukan masalah hasanah, tapi gandrung dengan bid'ah hasanah. Makanya Syiah selalu berubah agamanya, sebagaimana ahli kalam juga berubah-ubah agamanya. Makanya mereka lebih senang berkawan sama Syiah. Kalau Wahabi enggak. Sejak kapan? Sejak Nabi mengajarkan agama ini enggak mau berubah. Nah, terus antum pilih yang mana? Yang berkembang, yang berubah terus, yang dinamis, yang inovasi tiada henti, atau antum ingin yang murni walaupun dianggap tidak berkembang? Karena seorang orang beriman Ahlussunnah pasti lebih memilih yang Nabi jamin pengikutnya selamat. Bukan yang Nabi jamin mesti tersesat. Siapa yang tersesat? Subhanallah, lumah. Yang menyimpang dari jalan Nabi dan sahabat pasti sesat. Sedangkan mereka mencari jalan-jalan lain yang tak ada di zaman Nabi dan sahabat, pasti tersesat. Enggak semua bid'ah itu sesat. Ada bid'ah yang tidak sesat. Kenapa ya gitu? Kalau ada bid'ah yang tidak sesat, makanya pemikirannya berkembang terus. Kalau versi mereka. Padahal sebenarnya ilmu kita lebih tinggi dari ilmu mereka. Kita tahu dan yakin apa yang di atas aras. Mereka tidak yakin kecuali yang ada dalam pikiran. Mana yang lebih lapang? Mana yang lebih lapang? Yang menerima ilmu akhirat, ilmu di atas langit, dengan yang menerima hanya ilmu di bawah kolong langit. Ilmu di atas langit lebih tinggi. Lebih tinggi. Karena ilmu Nabi itu lebih tinggi dari ilmu siapapun. Makanya Nabi ketika diutus tidak nyuruh sahabat belajar filsafat. Tidak nyuruh sahabat belajar pemikiran Yunani. Tidak nyuruh Nabi tidak nyuruh para sahabat untuk mencontoh orang Romawi. Nabi tidak nyuruh untuk belajar orang Persia dari kebudayaannya. Sebab apa? Nabi tahu itu tidak akan bawa petunjuk. Justru itu yang membawa kerusakan. Kalau ada orang kagum dengan kebudayaan Persia, ya kagum dengan kebudayaan Barat, maka itu adalah modal untuk tersesat. Modal untuk tersesat. Dalam ilmu apapun. Bahkan dalam ilmu dunia. Sebab kita akan menjadi budaknya. Bahwa mereka hebat, kita tidak hebat. Bahwa mereka adalah maju, kita terbelakang. Hanya kita akan menjadi ekor. Ekor tak pernah di depan. Ekor tak pernah maju. Kalau sempat ekor maju pasti diambuh. Ekor tak pernah di depan.
Nah, kalau tuan-tuan ngekor dalam akidah, belakang terus. Ngekor dalam teknologi, belakang terus. Kalau sempat nak maju ke depan, dipaksa ke belakang, dioperasi. Nah, kadang operasi yang paling banyak gagal. Tidak paham lah. Paham ekor dah. Ada ekor yang di belakang. Makanya kalau jadi ada ekor yang di depan. Nah, kalau ada di depan pasti diamputasi. Iya. Nah, dioperasi. Kadang operasinya gagal. Kalau gagal operasi, mati gitu dibuatnya. Jadi yang dibangun 70 tahun, 80 tahun hilang semuanya. Gara-gara diamputasi, mati dibuatnya. Harus bangun dari nol lagi. Makanya jangan jadi, cuman kebanyakan kita suka ngekor. Apa sebab? Tidak punya kepala yang sehat. Tidak punya kepala yang sehat. Sampai masalah akidah pun ngekor pada Yunani, ngekor pada Majusi. Pak, inilah hasilnya. Kagum dengan pemikiran orang-orang yang sudah jelas sesatnya. Akhirnya sesama sesat. Enggak, sesama sesat tak boleh saling menyesatkan. Lalu mana yang disesatkan? Yang tidak sesat. Karena ada cerita anekdot, bang. Ini tidak bersahadat ya. Ya, semua orang di negeri itu gila kecuali rajanya. Semuanya gila kecuali rajanya. Kira-kira siapa yang dituduh gila? Pasti kalau voting kalah rajanya. Jadi semua rakyatnya nuduh rajanya gila. Biasa. Apa sebab semuanya gila? Kalau golongan 72 tersesat, pasti yang disesatkannya yang satu. Sudah pasti. Jadi kalau seandainya berkumpul seluruh aliran keagamaan menyalahkan satu, dan lalu kita cek apa alasan mereka disesatkan, karena tidak berkembang pikirannya, tapi berkembang ilmunya, ketahuilah insya Allah itu aliran yang Fedi. Ulang Fedi. Andainya dari seluruh aliran Islam hari ini bersatu padu menyalahkan satu dari ke-73 itu, lalu kita cek yang disalahkan itu apa salahnya? Karena tidak mau menerima bid'ah misalnya, atau pikirannya tidak mau bergeser dari apa yang dikatakan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti itu tanda bahwa mereka adalah memang golongan selamat. Tidak mungkin sesat. Apa sebab? Karena seperti yang akan dikatakan Syekh, karena mereka dijamin selamat dengan dua itu, Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan yang tersesat pasti tidak istiqamah dengan keduanya, Al-Quran dan Sunnah. Dengan alasan apa? Supaya pikirannya berkembang. Dikiranya pikiran berkembang itu adalah hidayah. Dia lupa bahwa semua kesesatan yang terjadi sejak dunia awal ada kesesatan di dunia lahir dari pemikiran. Ada kesesatan lahir dari wahyu? Coba, siapa yang paling pertama sesat dari makhluk? Lupa kayaknya. Billy. Iblis. Bukan bilis ya. Iblis. Kenapa dia sesat? Dengan pikiran. Pikirannya tidak menerima perintah itu. Bermacam tafsir disebutkan oleh para ulama. Tapi yang jelas dari mulutnya keluar, saya lebih baik. Saya lebih baik itu wahyukah atau pikirannya? Pikiran.
Jelas Pak? Mungkin ada hal-hal lain yang tidak diungkapkan dalam Al-Quran. Mungkin dia bilang, masa awak yang dah tua ikut yang masih berselemu katanya. Ia baru diciptakan. Akhirnya karena pikiran tadi, dia tidak ikut wahyu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sampai Allah ingatkan sendiri pun dia masih membangkang. Kenapa? Ikut Allah Ta'ala tidak maju kita ni. Tidak berkembang pikiran. Kan itu. Seolah-olah itu ya. Kalau ikut Quran dan Sunnah saja, sempit pikiran kita. Berarti harus ikut pemikiran orang lain. Dan itu memang di Syiah paling kreatif. Bahwa mereka dalam berbuat bid'ah paling kreatif. Jangan heran. Buku-buku mereka memang panjang-panjang jilidnya. Al-Kulaini itu bukunya 120 jilid. Tapi isinya akadzib wa abatil. Dusta dan kebatilan. Masa ada riwayat sebanyak itu Ahlul Bait semua. Mereka tidak terima kecuali dari Ahlul Bait. Kalau Ahlul Bait semua, berarti pasti banyak bohongnya. Banyak bohongnya. Mereka kan bilang para sahabat semuanya murtad. Biharul Anwar Al-Majlisi puluhan jilid. Ya kalau orang berdusta kan lancar dia dinulis. Tapi kalau hadis yang ditulis tentu terbatas. Tidak keluar daripada apa yang dikatakan Nabi, yang dibuat Nabi, atau yang disetujui oleh Nabi SAW. Demikian juga dengan model ibadah. Model ibadah kalau hanya ikut wahyu terbatas. Tidak akan masuk ibadah-ibadah tempatan di dalamnya. Nah, tapi kalau Syiah kemanapun ada ibadah-ibadah tempatan. Ada masyhad di sini kuburan keramat, ubah lagi ibadahnya di situ. Makanya di Syiah memang paling berkembang dalam konteks seperti itu iya. Kalau itu yang dimaksud, pergilah. Karena memang itu lahirnya bukan dari wahyu. Jadi sesatnya manusia. Sampai aliran-aliran sesat dalam Islam lahir dari wahyu atau dari pikiran? Dari pemikiran. Syiah lahir dari pemikiran. Khawarij lahir dari pemikiran. Mu'tazilah lahir dari pemikiran. Sufi lahir dari perasaan. Pokoknya pikiran dan perasaan. Agama itu bukan agama pemikiran. Agama itu adalah agama yang diturunkan. Makanya wajar kalau ada orang yang mensucikan aliran Syiah dari Wahabi. Apa sebab? Karena dia bukan ahli kemurnian, bukan ahli kesucian, tapi ahli pemikiran yang mengotori agama ini dengan kesesatan demi kesesatan. Tidak boleh hukum orang sesat. Ya kalau sesama sesat tidak bisa menghukum orang sesat. Yang tahu sesat adalah orang yang tahu yang jalan selamat. Kalau orang yang tahu jalan selamat, tidak mungkin diharapkan dia akan mengatakan sesat. Makanya semboyan selalu tidak boleh saling menyalahkan. Dan ini subuhan juga. Yang salah masa tidak boleh disalahkan. Padahal ada enggak manusia yang tidak menyalahkan orang lain? Ada enggak? Yang ngomong jangan saling menyalahkan itu tidak pernah menyalahkan orang. Tidak pernah menyalahkan orang. Bukan tidak menyalahkan lagi, membubarkan kajian orang. Oh, saya membubarkan Anda bukan karena Anda salah, karena Anda benar. Aduh ya. Saya menghentikan kajian karena kajian Anda benar semua. Gitu. Jadi tidak ada. Ini melawan fitrah. Kalau semua benar itu melawan fitrah. Yang benar adalah sesuatu yang didukung oleh dalil itu benar. Yang salah adalah yang tidak berdalil. Oh, semuanya ada dalil kok. Maksudnya ini kan semuanya ada dalil. Asal ada dalilnya maka boleh dalil itu ada yang palsu, ada yang dhaif. Nah, ada dalilnya sahih. Iya, cuman anggaran ini digunakan untuk anggaran lain. Boleh?
Tidak ada nomenklaturnya. Jadi anggaran beli sendok bang, dijadikan untuk beli pena, boleh bang? Tidak boleh kan? Jadi temuan. Dan itu yang banyak. Dalil Al-Quran, dalil hadis sahih, cuman ditempatkan pada tempat yang bukan tempatnya. Akhirnya subhat lagi. Masya Allah, waktu di sini cepat sekali berlalu. Oh, di mana-mana sama ya. Baik. Jadi kenapa mereka tidak boleh menolak, tidak boleh berpaling? Karena disuruh mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa disuruh Al-Quran dan As-Sunnah? Nih, setiap kata yang diucapkannya itu maknanya luar biasa ya, saya. Jadi buku orang dulu pendek-pendek, tapi panjang-panjang keterangannya, maknanya. Sebab madmunan lahumul huda bihima. Sebab hidayah terjamin pada keduanya. Siapa yang mengikuti keduanya terjamin dapat hidayah. Itulah kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam risalah. Coba ulang perkataan Imam Syafi'i. Ma nazalat bihazil ummati nazilatun illa wa fi kitabillah wa bi sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sabilul huda fiha. Tidak satu pun masalah baru yang timbul. Nazilah itu adalah masalah kontemporer. Datang ke umat ini kecuali dalam kitabullah dan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada jalan hidayahnya. Ada jalan hidayah petunjuknya. Jadi ada semuanya. Makanya ketika Imam Ahmad ditanya tentang suatu yang belum terjadi, tidak usah ditanya sekarang. Semoga tidak terjadi gitu ya. Ya, nanti kalau sudah terjadi pasti ada yang bisa menjawabnya dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Oleh sebab itu sampai hari ini apapun masalah ada jawabannya Al-Quran dan Sunnah. Cuman untuk menjawab ini, kalau yang jawabnya orang alim, jawabannya pakai dalil yang benar. Tapi kalau penjawabnya orang yang jahil seperti tadilah, ya, pemikiran lebih didahulukannya daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Taib, masyhudan lahum bi anna nabiyahum sallallahu alaihi wasallam yahdi ila siratim mustaqim. Karena melalui Al-Quran bahwa mereka dapat kesaksian dari siapa? Dari Allah. Bahwa Nabi mereka menunjukkan jalan yang lurus. Wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim. Siratillahi alladzi lahu ma bis samawati wa fil ardh. Sesungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Makanya siapa yang cari petunjuk dari selain petunjuk Allah dan Rasul, tidak lurus jalannya. Tidak lurus jalannya. Nah inilah yang kita tegakkan. Sehingga resikonya kita dapat gelar Wahabi. Siapa yang tidak siap digelar Wahabi zaman ini ya. Ya kalau zaman dulu, zaman Imam Ahmad itu disebut mubtadi' ahli bid'ah. Dhalun, sesat, mudhillun, menyesatkan. Siapa yang bilang? Aliran sesat. Nah, akhirnya terbukti Imam Ahmad tidak sesat. Sah? Nah sekarang aliran sesat itu supaya dianggap tidak sesat, kadang menukil juga dari Imam Ahmad. Walaupun keyakinannya jauh dari keyakinan Imam Ahmad. Imam Ahmad menolak keras bid'ah hasanah. Tapi kadang-kadang menukil Imam Ahmad bahwa Imam Ahmad menjadi ahli bid'ah hasanah. Contohnya Imam Ahmad mengatakan bahwa pahala hadiah, pahala sampai. Sah? Akhirnya diambillah fatwa Imam Ahmad itu. Lalu dikumpulkan orang yasinan atau baca Quran dan sebagainya dengan alasan untuk menghadiahkan pahala. Apakah Imam Ahmad menyetujui acara itu?
Hah? Imam Ahmad menyetujui acara kenduri itu? Enggak. Dia menganggap itu sebagai niyaha jahiliyah, ratapan jahiliyah yang dilarang, yaitu berkumpul-kumpul ramai-ramai di rumah orang yang baru dapat musibah. Jadi maksud Imam Ahmad berbeda dengan yang diamalkan oleh orang tadi. Imam Ahmad juga yang salah. Itulah ambang belah view itu. Jadi dititi sama orang untuk berbuat penyimpangan. Padahal Imam Ahmad maksudnya bukan untuk acara kenduri. Maksudnya adalah seseorang lahir dari hatinya yang murni, bahwa selesai dia baca Quran, teringat ayah dan maknya, lalu dia katakan, ya Allah, jadikan pahala baca Quran saya ini untuk mak dan ayah saya. Dah? Jelas? Tapi ketika ayah dan mak meninggal, lalu ambil fatwa Imam Ahmad sampai pahala, kumpulkan orang ramai-ramai, badua-dua, kenduri, itu bukan mazhab Imam Ahmad. Tapi mungkin Pak, nah, jangan disebut, saya tidak mau. Nanti tersinggung pula yang bernama Ahmad. Kan saya bilang Pak, jangan dilanjutkan. Nah. Jadi bukan mazhab Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Jadi yang seperti ini banyak. Nabi menyebutkan sesuatu, maksudnya lain, ditafsirkan lain, itu banyak. Kenapa? Seperti yang saya katakan sering, air jernih ini masuk ke keran yang berkarat, jernih keluarnya. Nah. Atau masuk gelas berminyak, bersih airnya? Nah. Demikian juga Al-Quran dan hadis. Kalau masuk ke hati yang penuh syubhat, keluarnya syubhat. Itu biasa. Jadi walaupun Al-Quran, walaupun hadis, walaupun Al-Quran maupun hadis, jelas, ayat-ayat bisa dijadikan orang untuk menyimpang dari keimanan, bahkan masuk kepada ranah kekufuran. Coba orang yang nak menyamakan agama samawi semuanya, Yahudi, Nasrani, Islam, di satu payung namanya agama Ibrahim, atau disebut dengan Al-Baitul Ibrahimi, atau Abraham Home. Tidak pernah dengar ya? Untung tidak dengar bagus itu. Ya, sebab di Timur Tengah sudah masyhur itu. Pendukung ini termasuk syekh yang diagung-agungkan itu. Syekh yang diagung-agungkan itu ingin menyatukan agama Yahudi, Nasrani dan Islam. Dasarnya apa? Al-Quran. Dasarnya apa? Hadis. Cuman apa? Hadis yang ditafsirkan dengan pikirannya sendiri. Al-Quran yang ditafsir dengan pikirannya sendiri. Bukan tafsiran Allah, bukan tafsiran Nabi. Mau tahu? Ya, ayat masuk ke arti yang subhan. Qul ya ahlal kitab. Katakan hai Muhammad, wahai ahlil kitab, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Mari kita sama-sama menegakkan kalimat yang kita sepakati. Dah, titik di situ. Padahal masih titik koma. Atau makna titik koma? Kalau titik koma itu tafsirnya setelahnya. Apa kalimat sawa itu? Kalimat yang disepakati. Mereka buat tafsiran sendiri. Apa itu? Semua agama sama-sama menyembah Tuhan. Kalau Tuhannya Kristen, Allah misalnya kan. Kalau Tuhan Yahudi, apa sih? Anda nggak tahu. Kalau Islam, Allah gitu kan. Maka sebenarnya hakikatnya sama. Maka beribadahlah, pilihlah. Nah, ibadah cara Yahudi boleh juga, ibadah cara Nasrani monggo, cara Islam silahkan, tafadhal.
Ya, jelas? Nah, kemudian agama semuanya menyerukan perdamaian. Maka kita harus damai. Kan harusnya agama toleransi. Harus itu, oleh sebab itu Natal bersama bagus juga. Hari raya bersama juga tidak apa-apa, silakan. Pokoknya pilih aja lah. Karena semuanya menyerukan kebersamaan. Jelas? Ini tafsiran siapa? Tafsiran siapa? Pak Haji. Tafsirannya Pak Haji. Tapi tafsiran Allah kalimatun sawa itu bukan. Allah katakan alla na'budu illallah. Kalau bisa ini ditegakkan bersama, bersatu kita. Sama kita. Tidak beribadah kecuali kepada Allah. Nah, bisa bersatu? Bisa Nasrani bersama kita? Tidak. Yahudi? Tidak. Karena mereka menyembah selain Allah. Kemudian, wala nusyrika bihi syai'an. Jangan menyekutukannya dengan sesuatu pun. Bisa kita bersatu sama Yahudi Nasrani? Tidak. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Jangan sebagian kita mengambil sebagian yang lain sebagai tandingan-tandingan Allah dalam menetapkan hukum halal dan haram. Bisa bersama mereka? Nah. Makanya Baitul Ibrahimi harus dirobohkan kembali. Iya, pikirannya itu harus dihilangkan dari kaum muslimin, orang-orang beriman. Karena ini lahir daripada para pemikir, bukan orang yang berilmu, atau orang berilmu tapi tidak mengikuti ilmunya. Ya, ada berilmu tapi tidak mengikuti ilmu. Ingat, kesesatan itu datang satu karena tidak berilmu, dua karena tidak mengikuti ilmu. Paham ya? Saya tersesat misalnya jalan ke Dumai karena dua sebab. Satu, tidak tahu jalan. Dua, tahu jalan tapi ambil jalan lain. Ini tahu jalannya tapi ambil jalan lain. Ya. Dengan apa? Dengan pikiran, kan arahnya sama ke situ juga. Kan itu yang buat kita lalai, itu selalu arahnya sama. Khususnya kalau tonton berjalan di Mekah. Mekah kan jalan bergunung-gunung kan. Misalnya arahnya sama tuh, sama-sama ngarah itu. Simpang dikit ke kanan, tidak banyak, hanya 5 derajat bedanya kan. Insya Allah itu yang bikin jemaah hilang. Sampai pulang jemaah belum ketemu. Lah pulang jemaah belum juga ketemu bapak. Ya sering kami temukan. Kenapa? Jalannya bercubang begini dua kan. Satu ke Mispalah, satu ke Ajian misalnya kan. Dekat sekali misalnya. Biasanya dia ke jalan Mispalah ini tak ambil jalan ke Jalwar misalnya. Akhirnya sampai pulang jemaahnya dia belum ditemukan. Mau seperti itu di akhirat? Mau seperti itu di akhirat? Nyimpang sedikit celaka, kata Nabi SAW. Oh, enggak, menurut pikiran saya enggak. Yalah, kuliah pikiran itu. Ya, iblis juga dulu berpikir enggak apa-apa. Sampai dia terima konsekuensinya. Izza fa innaka rajim. Lalu dia tantang Allah, nanti akan saya sesatkan semuanya. Coba bayangkan. Ibaratnya dimarahin sama orang tua kan, awas nanti semua abang-abang kan saya ini kan celakakan semua. Subhanallah. Sampai demikian pikiran itu merusak. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, jangan percaya dengan pemikiran, tapi percayalah kepada yang diturunkan. Ya, yang diturunkan. Dan ambil tafsirannya dari yang menurunkan itu, dan dari yang kepadanya diturunkan. Karena yang lebih paham makna perkataan adalah yang mengatakan, atau yang kepadanya diberikan amanah untuk
jelaskan. Adapun si fulan yang datang belakangnya, ada yang benar, ada yang salah. Tapi kalau semakin berpegang pemikirannya, pasti banyak salahnya. Karena agama ini bukan agama pemikiran. Paham? Kalau sudah paham, sudah kita muhadzirina fi mukhalafatihi al-fitnata wal azab al-alim. Kemudian diingatkan mereka, kalau menyalahi sunnah nabinya, menyalahi Quran dan sunnah, pasti terjadi fitnah dan pasti dapat azab yang pedih. Siapa yang bilang? Allah SWT. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum azabun alim. Hendaklah takut orang yang menyalahi perintahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka dapat fitnah. Fitnah itu apa? Membuat kebenaran itu kabur. Fitnah itu apa? Membuat orang berperang tapi tidak jelas kenapa berperang. Bermusuhan tapi tidak jelas kenapa bermusuhan. Kenapa? Karena menyalahi perintah Nabi alaihissalatu wassalam. Au yusibahum azabun alim, atau mereka akan ditimpa azab yang pedih. Tidak pernah merasakan kedamaian di dunia dan di akhirat terancam masuk neraka. Dah jadi panitia neraka pula kita. Nah, kan itu jadi panitia neraka. Nah, kita tidak bisa jadi panitia neraka. Tapi kita disuruh mengingatkan diri, keluarga, orang terdekat, kaum muslimin dan muslimat, jangan sampai masuk neraka. Dengan apa? Dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Adapun menghukum orang masuk neraka, itu bukan kelas kita. Ataupun jadi panitia neraka juga bukan kelas kita. Itu kelasnya para malaikat. Panitia neraka itu malaikat, bukan kita. Kita mudah-mudahan selamat daripadanya. Amin ya rabbal alamin. Walaupun misalnya berhak masuk, tapi semoga Allah memaafkan kita dan mengampuni dosa kita. Baik, saya kira sampai demikian dulu ya. Dah, cukup dulu. Cukup? Alhamdulillah. Jadi paham kita alasannya kenapa harus mengikuti Nabi, bukan mengikuti pemikiran selain Nabi alaihissalatu wassalam. Catat dengan baik-baik. Semua aliran sesat dasarnya pemikiran. Semua yang selamat dasarnya Al-Quran dan Sunnah. Makanya orang yang istiqamah Al-Quran dan Sunnah selalu disebut golongan yang picik pikirannya, sempit wawasannya. Padahal sesungguhnya yang sempit adalah yang menyimpang itu. Dia melihat dari satu sisi. Kalau orang yang istiqamah, ilmunya sampai ke akhirat melalui Al-Quran dan Sunnah, sampai ke atas aras melalui Al-Quran dan Sunnah. Sifat Allah jadi banyak. Kalau yang tidak menerima dengan pikiran, seketik sifat Allah tinggal. Itu mana yang sampai itu? Kalau kita buat sifat Allah 99 lebih kan, hanya 20. Wah, itu pun hampirnya di korting. Itu mana letak lapang pemikiran itu? Jelas ya? Sifat tinggi 20 ada lepas. Pada nama Allah 99. Tuh. Bukan pilih-pilih, tidak masuk pikiran karena sempit. Kalau kita masuk semuanya, mana yang lapang pikiran tuh? Jelas? Nah, jadi sebenarnya yang sempit itu ia mengira orang lain sempit. Karena orang sempit mengira seperti diri orang lain seperti dirinya. Justru kita yang berkembang pikirannya, yang lapang pikirannya, bisa dengan mudah menerima apapun yang kata Allah dan Rasul SAW. Mereka tidak bisa menerima, sehingga sifat-sifat Allah batasinya, diskat-skatnya, tidak masuk. Alhamdulillah. Walaupun kita dituduh sempit, tidak masalah, karena kita tidak pernah merasa sempit. Mereka yang mengatakan lapang terlalu merasa sempit. Makanya suka untuk menyempitkan orang lain. Nah. Iya, suka menyempitkan orang lain, selalu mempersulit. Nah, selalu mempersulit orang lain. Kalau kita alhamdulillah insyaallah mempermudah orang lain. Pemahamannya terang benderang, jelas sekali, dan ada
keputusan hukumnya. Kalau mereka enggak, besok begini pula agama, besok begini pula agama. Enggak, agama itu adalah seperti yang Allah turunkan dan seperti yang Nabi ajarkan, enggak boleh berubah-ubah. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu taala alam. Saya kira enggak ada pertanyaan. Karena jelas tadi. Ya, kalau udah bilang jelas jangan tanya lagi. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad sallallahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.